dari Sarawak, ya, orang Membawa. Jadi sebenarnya saya pernah dengar cerita dia tentang dia punya kakak, tetapi saya tidak tahu yang full story lah, yang panjang, cerita yang panjang itu, yang pendek saya tahu. Jadi sebab saya tidak ada suara, saya tanya Tuhan, Tuhan siapa kamu nak jemput untuk ganti saya lah, macam itu, kan? Jadi nama mereka dua dalam saya tahu. Jadi saya tanya mereka hari Jumaat, Jumaat kan? Jumaat saya message Pastor Liu beritahu dia saya sakit. Macam tak sakit lagi kan? 2 hari lalu kamu boleh tanya mereka, saya sakit. Dan cili pili juga, tak tahu saya makan apa lah. Itu cili ke apa, saya suka makan yang pedas-pedas macam tu. Jadi saya tanya mereka, Abang Paulus, Joy, boleh datangkah ke Sungai Keras? 1,5 jam tahu. Kalau kamu tidak bisa, saya nak kongsikan tentang cinta Bapa. Tapi saya tidak ada suara, macam mana? Kamu boleh tolong? Jadi saya message mereka, tidak lama saja mereka kata boleh. Jadi saya percaya ini adalah aturan Tuhan. Amin. Jadi saya percaya dia ada sesuatu yang akan kongsikan dan akan menyentuh hati kamu semua. Sebab Tuhan ingin menyentuh hati kamu untuk kesayangan dia, cinta Bapa kepada kamu semua. Okey? Jadi sekarang saya ingin menjemputkan Abang Paulus dengan Kakak Paul. Boleh tak? Kakak Joy. Kakak Joy. Okey, Kakak Joy. Dengan Paulus dengan Kakak Joy, dia akan naik atas. Abang Paulus akan berkhotbah dalam bahasa Inggeris atau campur-campur sikit. Jadi si isteri dia, Kakak Joy akan tolong untuk menerjemahkan. Okey? Okey. Bolehkah kamu bagikan galakan kepada mereka? Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya. They can click. Can I have your mic? Can share some mic? Yeah. Hello. Hai, nama saya Joy. Ya, ini untuk pengetahuan semua, ini kali pertama saya akan menerjemahkan itu apa nama tu, sermon. Ya, sermon khotbah. Yes, tengok saya punya VM tidak boleh pakai kan. Kenapa? Kita faham sajalah kan. Ya. Tolong dia aja, tolong saya lah. Ya, kami sama-sama tolong. Kami dalam keluarga Yesus Tuhan kami tolong sama-sama. So saya akan berkhotbah dengan bahasa Inggeris, okey? Dia akan menterjemah. Sebab kalau saya khotbah dengan bahasa Inggeris, saya lagi cepat sikit lah. So kita boleh cepat masa sampai habis ya. Okay, thank you for all of you to give us the opportunity to share with you all today. Saya berterima kasih kepada semua jemaat untuk kesempatan pada hari ini untuk berkongsi mengenai khotbah hari inilah. We heard the great news of what God is doing in your midst here. Kami dapat mendengar betapa banyaknya kabar baik mengenai pekerjaan Tuhan di keliling dan kalangan jemaat pada hari inilah. Just like Ephesians, in the book of Ephesians, right? Seperti dalam buku Efesus, Paul said that he's encouraged to hear your stories in Ephesians 1:15 and 16. Ya, Paulus mengatakan dalam Efesus 1:15 hingga 17, oleh itu sejak aku mendengar berita bahawa kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan bahawa kamu mengasihi semua umat Allah. Dan aku tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah apabila aku berdoa dan aku memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia mengurniai kamu semua roh Allah yang akan menjadikan kamu bijaksana, dan aku akan menunjukkan Allah kepada kamu sehingga kamu mengenal Dia. Amen. Panjang juga dalam bahasa Melayu. Ya, dalam. But when we hear your stories, we are greatly encouraged. Apabila kami mendengar suaramu, mendengar ceritamu, kami sangat terdorong. We are praying for you all. Kami sangat berdoa untuk kamu semua. When we know very well what God is doing among you, dan kami tahu sangat yang bahawa Tuhan bekerja di dalam kalangan kamu. It's just the start. Ini hanyalah permulaan sahaja. Amen. Amen. And don't you guys want more God's power and move in your community here? Maukah kalian semua inginkan roh Tuhan untuk bekerja di dalam community kamu? Yang lebih besar. Yang lebih besar lagi, mau tak? Ya.
Amen. We pray Amen. so, okay? Yeah. Kita doakan tersebut. We have a good Father, right? Kita ada Bapa yang baik kan? So whatever I ask in His name, Apa yang kita minta di dalam namanya, I'm sure by the love and the grace of God, He will provide. kami percaya dalam kasih-Nya, Dia akan memberikannya. Okay, now let's go to Okey, mari today's. kita mulakan. Okay, so today is a very big topic to share. Ya, ini adalah topik yang sangat besar bagi kita. Yeah, but also it's a topic that is close to my heart. Dan juga topik ini sangat dekat dalam hati saya. Why is it close to my heart? Kenapa dia sangat dekat dalam hati saya? It took me many years to learn and understand this. Ya, ini mengajar saya dalam beberapa tahun untuk memastikan kasih Allah. So it's around, I think it took me at least 15 years for me to understand. Ini mengambil masa lebih kurang 15 tahun untuk memahami kasih Allah. So I have to save your time. Jadi hari ini saya jimatkan masa kamu orang lah. 15 years into 15 tahun to 20 minutes. jadi ke 20 minit saja. Mungkin 25 ya. Mungkin 25 menit lah. So, what is the Father's love? Jadi apakah itu kasih Bapa? So in Psalms 103:13, it says, Di dalam Mazmur 103:13, seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. so as a father shows compassion to his children, right? Sebagaimana bapa menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, So kasih sayang, compassion. belas kasihan itu. What is compassion? Apakah itu belas kasihan? It's a very big word. Belas kasihan itu adalah sangat besar. It's more than love. Lebih daripada kasih. Yeah. So if we look at the dictionary nowadays lah, kalau kita tengok kamus, Apa yang kita boleh lihat dalam kamus, penjelasan kamus. yeah, the dictionary's explanation says that compassion is a sympathetic pity and concern for the sufferings and misfortunes for others. Maksudnya belas kasihan itu adalah simpati, rasa kasihan dan kepedulian terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain. But the beautiful thing is, Tapi dalam konteksnya ini, in the context of our Christ Jesus, dalam konteks Tuhan it's Yesus, so much more bigger than that. ini adalah lebih besar daripada itu. It is love Ini adalah kasih, and understanding, and wisdom combined together. kasih, pemahaman dan juga hikmat digabungkan bersama. In Psalms 145, Di dalam Mazmur 145, yes, ayat 8 ke 9. Yes. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. so you see, God Jadi is kita gracious lihat, and merciful. Tuhan adalah maha pengasih dan maha penyayang, Penuh dengan kasih karunia, belas kasihan, penuh dengan kasih karunia dan banyak pengasihan in one verse kan. ya, banyak kasihnya di dalam satu ayat ini. So when I first read that, Masa saya baca ayat ini, I find it very hard for me to understand. saya rasakan sangat susah untuk saya memahaminya. Why was that? Kenapa? Now this is where I tell you a story. Di sini saya ingin menceritakan satu cerita. So yeah, I was blessed to have a father, Saya sangat diberkati mempunyai satu bapa, but at the same time my father was a pastor. He's going to be a pastor in a church. dan pada masa itu bapa saya dia sedikit lagi mau jadi pastor dekat gereja kan. So at church, right, people will say, "Oh, your dad's a pastor. He's good, you know." Wah, di gereja bapa banyak orang bagi tahu saya, "Wah, bapa kamu pastor ada dekat gereja, bagus dia." Very good at God, with the word of God. Wah, and all bagus this, dia dalam berfirman. And I tell you, I remember when someone told me that. Dan saya bagi kongsikan dengan kamu, saya ingat pada Deep satu down, kali ini deep down my heart, dalam hati saya, I actually say a very quiet reply. saya menjawab, Dalam hati saya, ya dia jawab dalam hati dia. you don't know who he is at home. Kamu tidak tahu siapa bapak saya yang sebenarnya di rumah. You see, my dad, when we were growing up, Masa saya kecil dari dulu, bapak saya ni, for him to guide us and to teach us, untuk dia membimbing dan mengajar saya, he always used the power of the hand. dia selalu menggunakan kuasa tangan. Yeah, so you tahu kuasa tangan itu apa? Kamu tahu apa tuh kuasa tangan? Bukan halo, Dia bukan hello, it's halo.
Halo. Gitu kan. Yeah. So whatever that is in his hands, Apa yang ada di dalam tangan dia, he will always lend parts of our body lah. dia akan biarkan benda itu kenakan dekat saya punya badan. I remember very well when once he was giving us homework to do. Saya masih ingat lagi semasa saya diberikan kerja rumah. He was sekolah. so disappointed, right? Dia sangat kecewa. The kamus was that thick. Kamu pernah lihat kamus yang tebal-tebal kan? Yeah. Ada satu kamus begitu. That Kan? time was this Chinese dictionary, you know. Kamus Cina It yang was- sangat tebal. It was thick cover. Sangat tebal dia punya muka surat tu. He take the whole dictionary and Dia- whack. Dia ambil kamus itu, dia lemparkan dengan saya. I was defending with my hands. Dan dia pun itulah dia kasih elak-elakkan It hit my hands now, right? dan dia terkena tangan saya. My fingers actually at one point bengkok. Sampai saya punya jari saya bengkok. So it came to a point when my brother and I sometimes we're standing next to my father. Sampailah tiba masanya saya punya adik lelaki saya. So that this is my brother, Apabila I'm the berdiri di father. sebelah bapak saya. So tiba-tiba my father Kalau tiba-tiba bapak saya, just start scratching. dia baru saja mau kasih garuk kepala kan. We were elak Tapi dia punya reaksi mereka dua akan terus elak. because we don't know what's he's gonna beat us or things Ya, like sebab that. mereka tidak tahu apa yang dia akan lakukan selepas itu. So that was that physical discipline that he gave it to us. Itulah deraan disiplin yang kami terima lah masa kami dari At kecil. times when we didn't do well at school, also I remember my parents. Apabila kami tidak buat dengan baik di sekolah, They would drag Ibu me bapa all the kami- way in front of my friends. ibu bapa kami akan tarik kami orang pergi depan sekolah, In front of my friends. di depan kawan kami. And would just beat us in front of our friends. Lepas tu dia akan merotan kami Yeah. depan kawan kami. Yeah. And I remember very clearly there was once Dan saya masih ingat sampai kini. because I was very confused. I was just my dad once asked, "Do you wear a watch at home? Sorry. Do you wear a watch at home?" Bapa saya dia tanya, kamu ada tengok jam kah? I said, "Yeah, I am." Then Ya ada. he said, "I got punished. Dan saya didera. I had to kneel in front of the house Saya dihukum dan saya dipaksa untuk berlutut di depan For half an rumah hour. selama 30 minit. So yeah. So and then I remember very well once, right? Also again in the public space. Saya juga masih ingat semasa saya di kawasan awam. After he was beating me already, Selepas dia pukul saya, I was crying lah, yeah. saya menangis dengan kuat. And then when sometimes you are full of emotions, you are not aware of the surroundings anymore. Apabila kita orang semua kan kalau pernah nangis, kalau lepas tu kita tidak akan teringat atau terlihat I terpandang accidentally kawasan spilled lain. a cup of water. Dan saya terjatuhkan itu sebotol air. My dad stood up. Bapa saya berdiri And he yelled so loud, dan dia jerit. the whole restaurant can hear him. Semua orang dalam restoran tu dapat dengar suara And saya. he said, Dan dia katakan, "I'm so unlucky to have a son like you." saya sangat tidak bertuah dapat anak seperti kamu. So imagine when you were young at your age, Coba bayangkan masa kecil, 13 to 15, lebih kurang 13-15 tahun begitu. when you grew up in that kind of environment, Semasa kamu dibesarkan dalam situasi begini, you actually question, why are you even being born in this world? ya kamu akan berfikir, Tuhan, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga ini di dunia ini? When you hear words like that, right, Apabila kamu mendengar suara begini, percakapan begini, you feel like my father doesn't even want me. ini membuatkan saya rasa bapa saya tidak mau saya. So that's why when church always say the father's love is good, Jadi apabila gereja ada pendeta-pendeta beritahu mengatakan yang Tuhan itu baik, I could not understand. saya tidak faham. I asked, if this is my father on earth, Dan saya mengatakan, kalau ini bapa duniawi saya, then I think the father in heaven must be more scary lah, right? that means maksudnya bapa surgawi saya lagi teruk lah kan? Yeah, because I cannot say something wrong
Sebab saya tidak boleh bagi tahu benda yang salah. I cannot do anything wrong. Saya tak boleh buat benda yang salah. And then, or else I'll get another hello. Kalau tak, saya akan dikenakan hello sekali lagi. Yang paling takut punya, the scariest one is Yang actually, paling takut punya, I scared tiba-tiba if I say anything wrong, kalau saya tersalah cakap, I just walk in the middle of the road, saya akan berjalan di tengah jalan God raya. will give me a thunder ang Tuhan. Tuhan mungkin bagi saya tu apa nama? Disambar petir. Disambar petir. Saya takut macam tu. Dia pun rasa takutlah juga. But is that our God? Tapi adakah itu Tuhan kita? So Psalms 145 verse 8 until 9 it says, Di dalam Mazmur 145 8 hingga 9, Tuhan penuh kasih karunia. Ya, Tuhan baik, penuh kasih karunia dan belas kasihan, tidak cepat murka dan amat pengasihan. Tuhan baik kepada semua dan belas kasihannya meliputi semua ciptaannya. So I went to really, I said, you know what God, if you are real, Tuhan, sekiranya kamu ni benar, I want to experience and understand. saya ingin mengalami dan memahami kasih-Mu. Yes, correct, your love. So today we're going to explore on the beauties of Father's love. Dan hari ini saya ingin merungkapkan apa maksudnya kasih Bapa dan keindahan kasih Bapa ini. And God is good, amen? Tuhan itu baik, amin. Yeah. So in Malachi 4:6 it says, Di dalam Maliaki 4:6, ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. you can see that actually God always intend for restoration. Kita boleh lihat di sini Tuhan ingin memulihkan. Yeah. Even Jesus, Dan kita boleh lihat Yesus, he came down, dia turun he shared the story of the parable of the prodigal son. untuk mengongsikan perumpamaan anak yang hilang. Who knows the parable of the prodigal son? Siapa tahu cerita itu anak yang hilang, yang lari dari rumah, yang ada 2 orang tuh, satu yang lari, yang anak orang kaya itu. Yeah. Ada. Okay, so it's in the New Testament. You can Dia read ada it later. dalam buku baru. Yeah. And the story actually is about a son running away, right? Ini ada menceritakan anaknya yang melarikan diri. If despite he has everything from the father, Walaupun dia mempunyai banyak barang, but he kekayaan, still didn't want it. tetapi dia masih tidak mau. Yeah, but at the end he learned the hard way Tetapi dia belajar secara yang susah and he came back. dan dia kembali kepada bapanya. And the father received him with a warm embrace. Dan bapanya mendakapi anaknya. So you can see in the Old Testament and the New Testament, Di dalam perjanjian baru dan juga lama, there is a trend of family coming and restoring together. ada menceritakan keluarga dipulihkan dan digabungkan semula. So it's always God intent Ini for adalah family to be hati together. niat Allah. Testing. Oh, it's not. Yeah, let's just Testing one, yeah. 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 Anything better use this. Okay. Ken, hello, hello. It's louder. Oh, this one keep on dropping. Okay. All right, Ken. Okay, good. All right. Sorry. Yeah. So it's always in God's planning for family to come together. Ini adalah niat Allah untuk menghubungkan semula keluarga-keluarga. Because God gave us an example of love Kerana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya as an example. sebagai teladan. So how we can treat our families. Bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita Yeah. And our friends. dan juga teman-teman kita. So yes, that's the restoration of God's heartbeat. Ini adalah detak jantung Allah kita. So, and the other side of God's love is, Dan juga di bahagian kasih-Nya yang satu lagi, it gives us a strong identity. kasih Bapa kita memberikan kita identiti yang kuat. So in the Lord's Prayer, right, we always start with, Our Father who are in heaven. Di dalam doa Bapa kami, kita mulakan dengan Bapa kami di syurga. So, biasanya, usually when we call Father, we are the Semasa kita memanggil dia Bapa, itu berarti secara langsungnya kita adalah anak-anaknya. Betul. So kami adalah anak-anak Tuhan, betul tak? Yes, yeah. So the thing is, we always forget that.
Tapi masalahnya banyak kali kita lupa kan. Yeah, because the world is telling us elsewise, you know. Sebab dunia di luar sana beritahu benda yang lain. Because being a child of God is not cool anymore. Sebab mereka katakan menjadi anak Allah adalah benda yang tidak keren, tidak baik. Tidak syok lah, cool. tidak mantul. Ya, tidak mantap. Betul, tidak mantul ya. Banyaknya kita punya adjektif hari ini. Ya, banyak adjektif hari ini. Okay, bagus. Betul. So today you can see a lot of things happening out there. Dan kita boleh lihat di luar sana. Yeah, people, you know that a guy wants to be a girl wants to be a boy. Kan ada juga sekarang banyak di luar sana ada lelaki yang nak jadi perempuan, perempuan yang nak jadi lelaki. Some people want to be a table, a cat, a dog, ada yang a nak chair. nak jadi meja, ada yang nak jadi kerusi, jadi kucing, Nak jadi anjing. nak jadi anjing Ya, di ya. luar sana, bukan kita kan? Bukan di sini kan. Kami kan Bukan kita, bukan manusia yang sempurna. Yes. Betul kan? Yes. Why? Jadi kenapa? It's because it starts with who are we as an identity. Kerana kita tahu siapa identiti kita di dalam Tuhan. So that's the power of the Father's love. Ini adalah kuasa kasih Allah. It gives you an identity. Dia memberi kita identiti. And this identity Dan identiti ini comes with a valuable worth. datang dengan harga yang sangat besar. Yeah, you can see a lot of times, I was in it. Kita boleh lihat banyak kali, If you're not careful, we might be one of them as well. kalau kita tidak berhati-hati, kita mungkin seperti mereka yang di luar sana. Which is, we want to gain people's approval. Kita mahukan mereka punya Sokongan. sokongan, penghormatan dari mereka. Yeah, and we try to change Dan kita coba berubah to be fitting into their expectations. untuk menjadi mereka. So this is what happens when we are not strong in our identity in Christ. Inilah yang akan terjadi sekiranya kita tidak kuat di dalam identiti kita dalam Tuhan Yesus. We don't know how to say no. Kita tidak tahu macam mana mau cakap tidak. So they ask us to do this, we do this. Kalau orang suruh cakap, kamu buat ni, kamu nak, oke, saya buat. Yeah, yeah. So, but when we have a strong identity in Christ, Tetapi apabila kita mempunyai identiti yang kuat di dalam Tuhan, we have a very strong foundation, kita ada asas yang. asas yang kuat. So we don't have to worry whatever changes. Jadi kita tidak payah risau mengenai apa yang pertukaran yang berlaku di luar sana. So, and also now there's one thing about the Father's love as well. Ada juga mengenai kasih Bapa ini. The Father's love, it has a power to transform us. Kasih Bapa ini ada kuasa untuk mengubah hidup kita. We will change for the better. Kita akan berubah untuk menjadi lebih baik. I'm sure you all are here because today you guys start to see changes in your lives, right? Saya percaya yang jemaat semua pada hari ini hadir sebab sesuatu telah berubah di dalam hidupmu, betul? Betul tak? Betul? Bagus. Ya. Kalau tak ada, saya boleh minta you jumpa pastor lagi ya. Kalau belum berubah lagi, jumpa pastor, okay? But because that's why we are growing in God's love. That's why you can start to see it's transforming. Ya, ini maksudnya betapa pentingnya Tuhan mengubah hidup kita. From bad behavior changes to good behavior. Dari tabiat yang tidak baik, kita tukar kepada yang baik. From poor relationship, then it gets better. Dari hubungan yang tidak baik, bertukar kepada hubungan yang sudah baik. And also for married couples, Untuk pasangan-pasangan yang sudah berkahwin, when you have Christ in your life, apabila ada kasih Kristus, naturally your marriage will grow as well. kebiasaannya hubungan perkawinan kamu akan kuat juga. Yes, and it will be very fulfilling. Dan ia akan lebih bermakna. So, these are the good effects, the good benefits of God's Ini love. adalah sesuatu yang baik daripada kasih Allah. But how do we grow in God's love? Jadi bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih Bapa? Do you want to grow in God's love? Adakah kamu ingin bertumbuh di dalam kasih Bapa kita? Yeah, for me, I want to grow every day. Bagi saya ingin bertumbuh setiap hari. Because now I realize I'm at the stage, the Sebab sekarang saya rasakan, more I tasted God's love, semakin lebih banyak saya merasai kasih Allah ini, I want more and more. saya nak lebihkan lagi. So how do we grow in God's love? Jadi bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih Bapa? Surprisingly, what I've learned
Dalam apa yang saya telah belajar, saya lihat, secara kejutan juga. saya pun rasanya The wow. first thing we need to do Perkara pertama yang kita perlu lakukan is to forgive. adalah mengampuni sesama sendiri. Why? Kenapa? Because in Matthew 6:14 and 15 it says, Di dalam Matius 6:14 hingga 15, sebab jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. so here's the thing. Inilah. I had a lot of resentment. I've had a lot of resentment towards my father. Saya mempunyai banyak dendam di dalam terhadap bapa saya. Whatever he has done has a lot of effects on me. Apa yang dia telah lakukan dulu dapat memberi saya kesan yang negatif dalam hidup saya sekarang. One of it was I'm not confident in speaking to people. Salah satunya saya tidak berkeyakinan semasa berdiri di depan untuk berbicara dengan orang lain. I have very low self-worth. Saya mempunyai rasa kendiri yang berkurangan. I always thought that I needed to, win status, awards, just to be acceptable by people. Saya selalu berfikir yang saya perlu memenangi banyak hadiah, banyak status untuk mendapat sokongan dari orang lain. And I will tell you very honestly, Dan saya ingin mengungsikan It was- secara jujurnya, it was very exhausting. ini sangat meletihkan saya. So when you realize you have that consequences of your father's actions, Apabila saya menerima kesan-kesan akibat, kesan-kesan dan akibat daripada bapa saya begitu, and then I realized that I have two options. saya rasa saya ada dua pilihan sahaja sekarang. One is to blame my father for the rest of his life, Satunya adalah untuk beritahu yang dia inilah punca saya salah, or saya susah. pick it up and Atau move nombor on. dua, saya akan belajar daripada benda ini dan saya akan berubah. And in order for me to pick it up, Dan untuk saya berubah, I went and tried and read all sorts of self-help books there is out there. saya telah membaca banyak buku yang untuk Motivasi. buku motivasi untuk mengubah saya punya tabiat, saya punya pemikiran secara sendiri. And only to a certain extent you only can change your behavior. Tapi yang sebenarnya sebanyak itu sahaja yang saya boleh berubah. Ya, satu tahap saja, ada maksimal Sehingga saja. satu tahap itu sahaja saya boleh berubah. And I realized I need the grace of God to change my life. Dan saya rasakan yang dari sana saya tahu yang saya perlu kasih karunia Tuhan untuk berubah, bukan dari buku itu. So you see, Dan kamu lihat, when I realized I have to forgive my father, apabila saya perlu mengampuni bapa saya, because forgiveness is the first step of repentance. kerana pengampunan adalah langkah pertama pentawatan. It unlocks that healing journey from God in us. Dan itu membuka perjalanan penyembuhan di dalam Allah, Ya. dalam diri saya. Yes, and forgiveness allows us to submit to God's authority. Dan pengampunan ini mengajar saya untuk tunduk kepada kuasa Allah. This is my first time seeing you all. Ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan kalian. I do not know your journey in your life. Saya tidak tahu apa perjalanan hidup kamu. Maybe you have parents who failed you. Mungkin kamu mempunyai ibu bapa yang telah menyakitkan hati kamu. Or maybe you have children who have actually hurt you. Mungkin kamu ada anak-anak muda yang menyakitkan hati kamu. Maybe you have friends who have hurt you. Mungkin kamu ada teman-teman yang menyakitkan hati kamu. Words that cut so deep, Perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kamu. and you don't know how to move on from it. Dan kamu tidak tahu bagaimana nak berjalan dari sana. And a lot of times God says, do not judge or you will be judged. Dan banyak kali Tuhan katakan, jangan menghukum orang lain, melainkan kamu juga dihukum. When we are hurt, Apabila kita disakiti, it's very easy to judge people. sangat senang untuk kita menghukumi orang lain. And then do you realize as we are doing that,
Kamu tahu tak semasa kita buatkan begitu, we started turning into the people that we don't like. But kita akan menjadi orang yang kita tak mau jadi. why is that so? Betul kan? Ya. Jadi Is it- kenapa? Why? Because Kenapa? when we judge, we become the judge. Kerana apabila kita menghukum, mendendam orang lain, kita jadi orang itu sendiri. Yes. So in order for us to break away from this, Jadi untuk kita berubah dari sana, is to forgive. kita harus mengampuni. Why we forgive? Jadi kenapa kita mengampuni? Because Kerana we are the one at times we needing that forgiveness from someone else. sebab ada kalanya kita sendiri yang perlukan ampunan itu. Because we are not perfect. Sebab kita bukanlah sempurna kan? Yeah. So I know you all memang good lah. Saya tahu Baik. kamu orang semua ni baik-baik orangnya kan? I'm the one a bit naughty once in a Saya while. ni yang sedikit nakal lah. So sometimes I will ask forgiveness from my wife as well. Kadang-kadang saya juga akan meminta ampun daripada isteri saya. Betul tak? Betul tak? Well, I pun tak tahu ya. Betul. Yeah, betul. Okay. Can. So it's important for us to learn how to forgive because that's how we let go and submit to God. Ini sangat penting untuk kita mengampuni sesama lain supaya Tuhan boleh memberkati kita. Because God also promised the beautiful part of forgiveness. Sebab Tuhan juga ada memberi promise itu ialah perjanjian. Berjanji, ya. Thank you. Menjadi janji, yes. Yes. Yeah. In Leviticus 26 to 40 to 42, Di dalam buku Imamat 26 ayat 40 hingga 42. Tetapi apabila mereka mengaku dosanya dan dosa nenek moyang mereka, ketidaksetiaan mereka yang melawan aku, maka hati mereka yang tidak bersunat akan direndahkan dan mereka akan menanggung kesalahannya. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, Ishak dan Abraham dan aku akan mengingat negeri itu. you see the power of forgiveness. Itu adalah kuasa pengampunan. It moves the hand of God. Dia membawa tangan Allah untuk membuat sesuatu. So when you all want God to move in your community, in your circle, Sekiranya kamu ingin tangan Allah untuk bekerja di dalam community kalian, we all have to learn that to forgive each other. kita kena tahu bagaimana nak mengampuni sesama sendiri. When it comes to God's love, we have to think bigger. Apabila kita memikirkan kasih Allah, kita kena berfikirkan lebih besar lagi. It's not just you and I anymore. Ini bukan hanya soal kita sahaja, It's community and nationwide. tetapi di dalam community kita dan juga di seluruh bangsa kita. But the beautiful thing is, Tapi yang secara cantiknya, is God says it starts with you and me. Tuhan katakan pengampunan itu bermula dengan diri kamu. So when my journey to forgive my dad, Di dalam perjalanan saya untuk mengampuni bapak saya, I always wanted my dad to tell me these two words. saya ingin mengharapkan bapak saya katakan dua perkataan ini sahaja. I'm sorry. Saya dalam Minta maaf, bahasa- minta maaf. minta maaf. Yeah. Yes. Minta Yes, maaf. minta maaf. Yeah. Maafkan saya also can. Yeah. Yes. Alright. I'm sorry. Maafkan saya. But then Tapi there is a voice asking me this question. ada satu suara yang berbicara di dalam hati saya. If your dad never give you that two words, Sekiranya bapa kamu tidak memberikan dua perkataan ini kepada kamu, will you be okay? kamu okey-kah? Yeah. So Kamu boleh terima? when I started my forgiveness journey, Dan semasa saya mulakan perjalanan pengampunan saya, my first answer was, jawapan pertama saya adalah, I don't know. saya tidak tahu. I really don't know, God. Saya tak tahu Tuhan. I don't know in my mind I can, Saya tak tahu sama ada saya mampu atau tidak. but I can try. Tapi saya boleh cuba. I can try. Saya akan cuba. The next thing is, when we want to grow in God's love, Perkara kedua yang untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, we always need to grow in Christ. kita perlu dekat dengan Tuhan. I can see that you all are here today.
Saya boleh lihat yang kalian semua di sini pada hari ini because you guys want to pursue and learn more in God's Word. sebab kalian semua ingin belajar sesuatu mengenai firman Tuhan. Betul tak? Give the person on your left and right, just say, good job, good job. Bagi tepukan dengan kawan-kawan yang sebelah di Ya. kiri kanan kamu, bagi Ya. tepukan dengan mereka. Bagus. Ya, katakan bagus kamu hari ini dapat belajar pasal firman. Remember their faces? Ya, ingat muka teman-teman kamu. Tell the person left or right, say, I will see you next week. Kamu bilang dengan mereka, kamu kata, jumpa kamu minggu depan di gereja. Yes. Tiap-tiap minggu, bagi kita dengan kawan kamu. Draw close to God. Kita perlu rapatkan diri kita dengan Tuhan. Because by admitting our brokenness to submit to Him, Kerana di dalam Tuhan kita boleh menyerahkan ke kita boleh menyerahkan Our kita brokenness. punya kepatahan hati kita kepada Tuhan. in Psalms 51 verse 17 says, Di dalam Mazmur 51:17 katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. so that's the beautiful thing about our God. That's the beautiful thing about God. Itulah yang apa yang cantik pasal Tuhan kita. We don't have to be perfect. We just have to be honest. Kita tak perlu jadi sempurna, kita cuma hanya menjadi jujur. If you are angry with someone, Sekiranya kita marah dengan seseorang, just say an honest prayer. kita berdoa secara jujur dengan Tuhan. I am angry with that person, Father. Tuhan, saya sangat tidak senang hati dengan orang ini. Grant me the strength to forgive him. Berikan saya kekuatan untuk mengampuni orang ini. Yeah. My neighbor stole my chicken away. Jiran saya mencuri ayam saya. It's okay. Tidak apa Tuhan. Yeah, you will bless me with more chickens. Kamu akan memberkati saya dengan lebih ayam. Yeah, so. Amen. Amen. Yes. Yeah. So, and then the other thing is we have to honor the ones God has placed in our lives. Yang poin ketiga, kita perlulah taati orang-orang yang ditempatkan di keliling kita. Why this is very important? Kenapa kita perlu memberi taat kepada mereka? Because when you give honor, Kerana apabila kita menghormati mereka, we are giving God's love kita memberi kasih Bapa kita and compassion dan belas kasihan Bapa to the people kita around us. kepada sekeliling kita. Yes. Yeah. So you know about my story about me and my father. Kalian sudah tahu cerita saya dan bapa saya. So that question came again, asking me Ada satu lagi soalan yang timbul di hati saya. again, Tanya saya sekali lagi. will you be okay if your dad never said the 2 words? Adakah kamu okey sekiranya bapa kamu tidak mengatakan 2 perkataan itu? So I actually followed this verse. Jadi saya menggunakan ayat ini. Once I started working, Apabila saya mula bekerja, I bring my parents out for dinner, saya bawa saya punya ibu bapa pergi makan, for holiday. pergi bercuti. We create memories together. Kita ada buat pengalaman baru bersama-sama. And just so you know, back then, many years ago, Untuk also, pengetahuan kamu semua, beberapa tahun dahulu, I used to come and talk to my father and say, what you did to me was very damaging. saya pernah pergi ke bapak saya dan saya bagi tahu dengan dia, Bapak, apa yang kamu lakukan kepada saya adalah sangat membinasakan saya. And my dad, instead of saying sorry, Bapak saya bukan sahaja apa yang dia katakan dengan saya, selain meminta maaf kan, dia tidak meminta maaf. bukan sahaja dia tidak meminta maaf, He never said sorry, he said, dia katakan, let's not bring the past to the present. dia katakan, janganlah ungkapkan masalah dulu, pergi ke masa sekarang. So I knew very well, hoping for the 2 words, right, it will come to a fruitless situation. Pada masa itu saya tahu sudah, saya tidak akan dapat saya tidak akan dapat mendengar perkataan itu daripada bapak saya. So here's the thing, I still bring them out after I start working, bring them for meals and all those things. Dan selepas itu, tapi saya juga masih terus membawa mereka pergi makan, pergi berjalan-jalan. And aside from that, I think by there I started to come forward to me to ask for others' help. Dan selain daripada itu, bapak saya juga
akan bertanya, meminta tolong dari saya. Things that can't be fixed, I have to help him fix and things like that. Sekiranya ada sesuatu benda yang rosak di rumah, saya datang untuk gantikan, repairkan. And our relationship has started to change after that. Dan dari sanalah hubungan kami berubah. And I start to really experience the relationship that we never had. Dan saya mulai mengalami hubungan yang baru ini, sesuatu yang saya tidak pernah terima dari dulu. The question came back again. Dan soalan yang tadi dalam hati itu bermula bertanya lagi sekali. Will it be okay if your father never give you the two words? Apakah kamu jadi okey sekiranya bapa kamu tidak mengatakan dua perkataan itu? At that point, I Dan found my pada answer. masa itu saya jumpa, saya punya jawaban. I said, I'm okay. Dan saya katakan ya, Because saya baik saja kalau dia tidak berkata apa-apa. because I have forgiven my dad already. Kerana pada masa itu saya sudah mengalami pengampunan kepada And when bapa I realized saya. that, it's because the weight of unforgiveness has left me for the longest time. Dan saya pada masa itu saya merasai bebanan pada dulu itu sudah pun dikeluarkan. Forgive, Ampunilah so that you will be relieved. supaya kamu dibebaskan. That will set us free. Itu yang akan membebaskan kita. And also, aside from honoring the one that God has placed in our lives, Selain daripada mentaati Tuhan, orang lain yang dikelilingi kita, we are called to be an example of God's love. kita diminta untuk menjadi teladan kasih Bapa kita. Be a good son, Jadilah anak yang baik. be a good daughter, Jadilah anak perempuan yang baik. be a good parent. Jadilah ibu bapa yang baik. Why? Kenapa? Because that is how you show God's love to the one around you. Kerana itulah cara kita menunjukkan kasih Bapa kita. Be a good steward. Jadilah pengelola yang baik. Because it's always easy to show love to friends than families, right? Kerana memang sangat senang kan untuk kita tunjukkan kasih kepada kawan-kawan selain daripada kita punya ahli keluarga, bukan? Ya, betul tak? Betul kan? Betul kan? Dekat luar senyum lebih senang sikit lah. Kalau dekat luar lebih happy dengan kawan-kawan kan? Come back, Tapi balik rumah very hard to smile. semua murung-murung sedih-sedih kan? Yeah. Stres. Forgive and love. Jadi saya ingin menyarankan jemaat kita untuk mengampuni dan mengasihi sesama sendiri. Also, always remember your leaders as well. In Hebrews 13:7. Dan kita perlu ingatkan kita punya pelayan-pelayan dan pelayan gereja kita. Seperti di Ibrani 13:7. Ingatlah mereka yang menjadi ketuamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Teladani iman mereka, perhatikan hasil jalan hidup mereka. Because the more we care about people around us, Semakin lebih banyak kita menyayangi orang yang dikelilingi kita, God will refill the love tank in you. Tuhan akan terus menambahkan kasih-Nya ke dalam hatimu. And a lot of times we forget our leaders. Dan dalam banyak kali kita mungkin lupa pelayan-pelayan gereja. So once in a while we tell ourselves, Jadi bagi kami dua, kami selalu berbincang. need to bring Pastor Miranda out for makan. Kadang-kadang kita bawalah Pastor Miranda pergi makan. Sometimes the very best relationship is just to have a good simple makan catch up. Antara hubungan yang senang dibina adalah jemputlah kita punya pelayan-pelayan gereja, bawa mereka makan. Yeah. Bless them and pray for them. Berkatilah mereka dengan makanan kah, dengan doa-doamu. Yeah, because by serving the people around us, we display the Father's love. Dengan melayani orang yang sekelilingmu, kita menunjukkan kasih Bapa. So I pray today, Dan hari ini saya berdoa, you'll be able to grow in God's love. kamu semua akan bertumbuh di dalam kasih Bapa. Deeper and deeper. Dalam dan dalamnya. That's it. Yeah. So when people see you, Semoga orang lain yang melihatmu, they will say, why are you so different? kenapa kamu sangat berbeza? Would you want that in your life? Bukankah itu yang kamu maukan? Yang Mau dah, yang macam tu. mereka bagi kata, kamu ini berubah. Yeah. Kamu ini lain daripada yang lain. Betul kan? Betul. Mau kan? Wow. Okay. All right. Good. So, so what's going to happen now is that we're going to pray. Jadi pada waktu ini We're going to pray. kita akan berdoa. So we're going to pray for
Kami akan berdoa untuk 2 kumpulan. Before we start, we'll just close our eyes first. Sebelum kita bermula untuk berdoa, saya ingin menjemput semua orang untuk menutup mata. Yep. Well, I want to pray for the first group of people who struggles to forgive. Saya ingin berdoa untuk 2 kelompok orang. Kumpulan yang pertama, saya ingin berdoa untuk orang yang bergumul untuk mengampuni, yang susah untuk mengampuni seseorang. If that is you, you just raise up a hand. Sekiranya itu kamu boleh angkatkan tangan kamu. Sekiranya kamu ada masalah untuk melepaskan pengampunan itu kepada orang yang kamu tidak senang hati. Yeah. Sekiranya kamu ada rasa susah untuk mengampuni, Alright. sila angkat tangan. Kita Okay. akan Anyone? berdoa. Thank you. Ada ya? Terima kasih. Good. And also the other group of people is people who needs God's love. Kita What's juga people ingin God? berdoa untuk kelompok yang satu lagi, untuk mereka yang memerlukan kasih Allah. Thank you so much. All right. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you so much for today. Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur pada hari ini. You have reminded us that Engkau telah mengingatkan kami in this world, di dalam dunia ini there's a lot of pain. ada banyak kesakitan, kesusahan, There's a lot of troubles. ada banyak pergumulan, And there's a lot of life interaction that sometimes doesn't go our way. ada banyak masalah perhubungan. And Father, we know that sometimes in our human nature, Tuhan, kami tahu dalam tabiat kami, we don't know what to do. kami tak tahu apa nak lakukan. And it leads to us to have this resentment. Dan ini membinakan kedendaman di dalam hati kami. And this resentment Kedendaman di dalam hati kami ini doesn't allow us to grow in you. tidak mengizinkan kami untuk bertumbuh di dalam-Mu. I pray, Father, that when we come before you, Bapa kami ingin mengangkat jemaat kami di sini. we commit and we submit this resentment into your hands. Kami mengangkat ahli jemaat kami pada hari ini dan segala pergumulan hati mereka, kedendaman yang mereka ada di dalam hati mereka, In this pain that you feel, di dalam kesakitan hati mereka, Tuhan. your God tells you that He knows. Firman-Mu berkatakan yang Engkau lihat. He knows that your pain. Engkau berfirman yang Engkau lihat dan Engkau mendengar kesakitan hati mereka, keluhan hati mereka. It is when you commit your pain to the Lord, Dan apabila kamu mengangkat kesakitan hatimu kepada Tuhan, the Lord will honor your submission. Tuhan mendengar suaramu, mendengar doamu, dan Dia akan melakukan sesuatu. Finally, we pray, Father, Bapa, kami berdoa for all who are there in their hearts, setiap ahli jemaat pada hari ini, giving their pain to you. kita mengangkat hati-hati mereka kepadamu ya Allah Bapa. You give them a new heart. Berikan mereka hati yang baru. Give them a new love, Berikan kasih-Mu yang baru kepada mereka. so that as they grow in you, Father, Supaya asal semasa mereka membesar di dalam-Mu ya Allah Bapa, they will understand and know you better. mereka akan mengenali dan mengetahui-Mu ya Allah Bapa. And they will be able to grow in your love. Dan mereka akan bertumbuh di dalam nama-Mu. And they will be able to show and shine your love, Father. Dan mereka dapat menunjukkan kasih-Mu kepada Father, I pray, mereka. Father, as you promise, Kami berdoa seperti yang difirmankan. as a church that comes together and pray and forgive each other, Dan sebagai satu gereja kami berdoa untuk sama sendiri ya Allah Bapa, you will come and heal this land. agar Engkau hadir dan mengampuni gereja kami. You have called this church Sungai Terus, Father. Engkau telah memanggil Sungai Teras gereja ini. In Jesus' name, may your spirit dwell in this place. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu hadir pada masa ini. Heal this land. Dan Engkau ampunilah tanah ini. Bless their hearts. Engkau berkatilah hati mereka. Bless, fulfill their needs. Engkau
penuhilah kehendak mereka dan keperluan mereka. You know their plight, Engkau tahu apa keperluan mereka. but you are their savior. Engkaulah juru selamat mereka. You are their fighter. Engkaulah Yang aman damainya. Yeah. We thank you, dear Lord. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you for this opportunity. Thank you so much. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami ingin memberi masa kepada Pastor Miranda. Apa semua?